Selamat malam. Salam menyan buat menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di episode 123. Nih Mas Agung, Bu Netli akhirnya bisa bergabung dari Hong Kong. Halo. Halo, halo, halo. 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 Manggilnya Mbak atau Malam. Sekarang tahu kan? Kalau dengar nggak ini suara saya? aman, 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 aman. Oke, terima kasih. Biasanya ini susah banget sinyalnya. Mantap hari ini, mantap jiwa. Kayaknya lancar, lancar, Bisa lancar penampilan. banget sih. Lancar. Yes, terima kasih. Terima kasih. Semoga hari ini benar lancar ya, nggak terputus-putus sinyal saya. Halo Amagom. Ya, halo. Posisi di mana? Ini Mbak, Mbak. Panggil Mbak. aja Bonet aja. Bon. Oke, Bon. Yes, kok. Di mana lo Di posisinya? Hong Kong. Posisinya di Hong Kong. Kalau dilihat dari luar gedung yang saya tempati itu kayaknya berseberangan dengan Mbak Nunik. Ya, berseberangan karena di belakang sana itu ada apa tuh kayak sungai besar. Wis. Sungai besar. Kayak bisa dibilang Bonggol. Oh, mungkin. Aduh. Oke. Gimana, Om? Sehat, Om? Nampak lelah sekali, letih sekali. Nggak usah kaku kok, kayaknya kayak kaku banget gitu ya. Oke, penampilan saya memang seperti ini dan oke. Gak apa-apa. Kita hari ini langsung mulai aja kali ya. Oke. Slide pertama. Oke. Oke. Silakan. Oke. Mustika Sasmitahning yang sirnanipun sekerta ngelmu saha kawruh. 001. Ya. Banyak orang yang terlihat sering melakukan hal yang terlihat aneh, tapi merasa hebat jika sudah melakukan hal tersebut. Ya, memang banyak orang seperti itu kan. Jadi karena kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal, tapi begitu dia ternyata bisa, wah merasa gue gitu loh gitu. Lanjut aja. Baik. Nomor 2. Banyak hal yang kalau dilakukan bersama-sama akan terlihat hebat, padahal sangat terlihat kalau itu seharusnya enggak banget. Karena kalau hebat itu harusnya dilakukan sendirian ya. Jadi bukan bareng-bareng. Kalau rombongan bareng-bareng ya biasa itu. Dan kalau kemudian bisa itu wajar. Tapi kalau sendiri, kalau terus bisa meratasi, nah itu baru luar biasa kan. Ya lanjut. Nomor 3. Terkadang orang bingung dengan mana yang harus dipilih dan cara pemilihan ada yang didasari logika, tapi ada juga yang didasari atas ancaman. Karena macam-macam ya, karena memang mungkin logika yang dimiliki orang itu beda-beda. Jadi kalau orang yang mempunyai logika cukup, mungkin apa-apa difikirkan dulu. Tapi kalau orang tertentu, itu kan mungkin kalau nggak diancam nggak bergerak. Jadi ya mungkin ada yang harus begitu gitu loh. Karena yang namanya zaman kalau bendu kan, zaman hukuman. Ya lanjut. Nomor 4. Sampai kadang manusia lupa bahwa manusia dikarunia akal untuk berpikir. Tapi anehnya, ada yang memilih untuk tidak menggunakan akal. Itu yang membuat kita bingung ya, karena
Akal itu merupakan karunia, dan karunia itu kan harus digunakan, bukan didiamkan gitu kan seharusnya. Tapi ada yang untuk titik tertentu dia nggak mau menggunakan logika. Ya, tapi kan itu terserah ya, itu terserah pada yang menjalankan. Semua itu punya hak. Oke, lanjut. Nomor 5. Bahkan ada yang beranggapan yang banyak itu pasti benar. Jadi, anugerah berupa pikiran sampai tidak digunakan. Yang penting ikut arus. Ada yang berpikir seperti itu ya, pokoknya kalau sudah gitu ya itu pasti benar gitu. Ya, terus tidak mau dikoreksi. Asumsinya hanya pokoknya itu harus dikatakan benar. Kalau itu harus dikatakan benar, terus gimana dong kalau ternyata itu salah? Ya, pokoknya ya, mereka cuma bisa ngamuk kalau kita salah. Ya itu nggak boleh. Karena mentang-mentang rame ya Om ya. Oh, harusnya kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, walaupun itu mungkin kayak di Ukraina itu misalkan Rusia orang jumlahnya lebih banyak, tapi tetap aja dia yang salah kan, yang menyerang duluan dan dikatakan benar gitu kan. Jadi yang belum tentu yang paling banyak itu benar, bisa saja yang paling banyak malah salah. Lanjut. Oh, berarti biar ramai aja gitu ya. Iya. Nomor 6. Kadang juga tidak mau berpikir tentang siapa yang diikuti, yang justru bisa menyebabkan malapetaka di belakang hari. Karena ada yang menganggap pengorbanan itu justru penting. Padahal Gusti tidak akan pernah meminta pengorbanan apapun. Jadi ini yang kadang-kadang juga membuat aku bingung ya, yang namanya sang yang kawitan itu tidak butuh apapun kan, karena segala-galanya beliau sudah punya semuanya, beliau yang membuat gitu. Masa perlu sih yang namanya pengorbanan gitu, apalagi pembelaan, apa nggak perlu dibela beliau, malah justru beliau yang harusnya belain kita gitu, yang harusnya malah beliau yang mengorbankan apa untuk apanya untuk kita, bukan kita untuk dia. Tapi nggak tahu ya, apakah memang pola pikirku yang aku yang konsep atau gimana gitu. Ya moga-moga aja mungkin aku yang salah berpikirnya gitu aja Mas. Ya, lanjut Mbak. Nomor 7. Maka mengikuti rombongan itu harus mengerti nalar dan tidaknya, apalagi menyangkut alam yang berbeda. Karena perbedaan alam memang akan mengakibatkan masalah jika ingin didatangi sebelum saatnya. Apalagi kalau memang bukan alamnya. Jadi ketika kita berhubungan dengan sesuatu makhluk yang berbeda alam, maka kita harusnya itu harus paham dulu bahwa dia sebenarnya siapa. Jangan sampai kita sudah terlalu sangat yakin bahwa dia adalah yang apa gitu, ternyata bukan gitu kan. Makanya itu apa namanya, sebelum yakin dengan apa yang kita percaya, kita harus menggunakan logika, dan logika itu anugerah kali ya. Kalau tidak boleh menggunakan logika, berarti itu layak dicurigai dia itu siapa gitu kan. Lanjut Mas. Lanjut. Nomor 8. Tataran atas pasti akan berusaha mengembalikan ke alam yang sesuai. Tapi penolakan karena terlalu percaya kepada mayoritas bisa mengakibatkan hasil yang sebaliknya. Ya itu karena kan masalahnya ketika belum tentu loh yang mayoritas itu benar gitu. Kan bisa dilihat juga di alam apa di dunia ini ya, bahwa apakah betul yang mayoritas orang katakan itu pasti betul gitu. Seperti misalkan eh, kalau kita ngomong bahwa ada teori mengatakan bahwa bulan itu bisa mengakibatkan pasang surut air laut. Tapi kenyataannya akan sangat sering ditemui di laut itu kalau pas purnama justru surut, gitu kan. Ya, tapi mayoritas orang menyatakan benar, apakah hal ini harus dikatakan benar? Kan belum tentu toh. Jadi kadang-kadang kita harus berani menyatakan, wah itu nggak benar, gitu. Lanjut. Nomor 9. Halo? Ya, betul. Lanjut. Oke, nomor 9. Karena alam memang sudah menempatkan tiap makhluk pada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi jangan disamaratakan atau
suaranya ya. Mungkin aku bacain yang tadi yang nggak kebaca ya kali ya. Ya. Jadi jangan disamaratakan atau diseragamkan karena semua itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita merasa bahwa apa-apa tuh harus persis kita, apa-apa harus persis kita, harus salah ya, karena nggak mungkin ya, namanya muyuk jadi manusia itu nggak mungkin, dan manusia jadi muyuk itu juga nggak mungkin gitu. Jadi apa ya, iya kita mau membuat bahwa diri kita itu sama dengan sesuatu hal yang seharusnya bukan kita banget gitu. Jadi perbedaan itu merupakan seperti itu. Jadi jangan kemudian kita harus jadi sama dengan yang lain. Orang dilahirkan juga nggak ada yang kembar kok. Oke, lanjut. Iya. Aku lanjutin dulu kali ya. Ini pendek banget ini. Oke. Slide ke-10. Biasanya alam akan mengembalikan makhluk yang salah alam agar semua bisa berjalan lebih indah. Tapi karena logika yang salah, maka akan membuat korban menjadi semakin banyak. Jadi sebetulnya kan alam itu akan menempatkan apa sesuai pada tempatnya. Cuman masalahnya itu kadang-kadang ketika ada beberapa pihak yang menganggap bahwa tempat yang salah itu adalah tempat yang benar, itu kan yang jadi masalah. Seperti misalkan ada ayam ditaruh di istana, itu kan dia nggak akan tahan karena ayam itu tahannya di kandang gitu. Tempatnya udah masing-masing, tapi kalau manusia di kandang juga nggak akan tahan karena manusia tempatnya di rumah yang layak huni gitu, bukan kayak kandang. Gitu, jadi, atau ikan tiba-tiba maksa di udara gitu ya, itu juga salah alam. Tapi ya gimana ya kalau ternyata ada pihak yang merasa bahwa salah, manusia itu harusnya di kandang gitu kan, harusnya dikarungin gitu. Enggak kan, itu kan pasir. Iya, maaf, sinyalnya gak tahu selalu begini, tiba-tiba dia menghilang sendiri. Oke. Bonet ini lanjut nomor 11. Sekarang nomor 11. Nomor 11. Oke. Yang lebih aneh lagi, jika tataran yang mau membantu justru dianggap setan, sehingga nekat menolak tanpa ya. Ini putar-putar lagi ya, Aryo. Sampai nekat tadi, sehingga nekat. Iya. Sehingga nekat menolak tanpa memikirkan tujuan yang membantu untuk menyelamatkan. Karena yang akan menyelamatkan itu pasti pada tataran yang lebih tinggi, bukan yang setataran. Ya, masalahnya kan ketika ini mau diselamatin malah dianggap hantu kan, atau malah dianggap demit, atau malah dianggap setan, atau dianggap apa gitu. Atau malah dianggap nggak ada. Atau malah nggak ada. Tapi malah kadang-kadang kalau yang lucu kan ketika ketemu setan malah dianggap itu apa gitu loh, ya kan? Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut aja kali ya, ini nanti aku coba invite lagi. 12. Apalagi kalau hanya mau diselamatkan oleh Sang Hyang Bathara Kala. Bisa dipikirkan sendiri apa yang terjadi jika meminta keselamatan dan perlindungan justru kepada Sang Hyang Bathara Kala. Nah itu yang aneh, sesuatu yang akan memangsa justru malah didatengin untuk minta keselamatan, itu kan itu yang lucu ya sebenarnya. Tapi kan ini memang zaman aneh gitu loh. Tapi nggak tahu sih zaman aneh itu kapan gitu. Tapi yang jelas ada zaman yang seperti itu kan, dikatakan leluhur kita. Makanya ada lambang buto di atas pintu gerbang dan sebagainya, itu kan karena itu. Ya lanjut Aryo. Oke, 13. Sang Hyang Bathara Kala memang badannya sangat besar karena makan terus. Maka untuk ukuran, Sang Hyang Bathara Kala itu ya maha besar. Ukuran badannya ya, kan? Iya. Yang lain, bukan yang lain. Ukuran badannya. Dapat dikatakan maha besar, tapi maha besar badannya gitu. Oke, ini ya, di tempat itu kelihatan hitam doang. Bonetlinya. Iya, aku juga
agak gelap, agak bukan nggak sih, maksudnya hitam doang. Heeh. Atau lanjut dulu, Aryo dulu. Oke, siap. Slide 14 ya. Mm-mm. Meskipun tinggal kepalanya saja, tetaplah akan sangat besar. Maka ya Sang Hyang Betara-Kala, ya kepalanya maha besar. Ya, makanya ya dia dikatakan kepalanya aja besar, makanya kepalanya dikatakan maha besar. Eh, dikatakan bisa nelen bulan kan katanya. Jadi Iya, katanya bisa nelen matahari juga. itu loh, karena bisa nelen bulan. Itu dalam Hmm. cerita, Hmm. dalam cerita dongeng. Oke, lanjut. Hmm. Kebesaran Sang Hyang Betara-Kala ini karena selalu mencari mangsa, sehingga perutnya besar dan tidak pernah kenyang. Maka akan berbahaya kalau dijadikan tempat berlindung. Tapi tidak dilarang loh kalau mau berlindung ke Bathara Kala. Hmm. Tapi ciri-cirinya pasti ada, karena Bathara Kala itu pasti pengen ada korban kan. Dan korban itu yang jelas ada darah keluar gitu. Nah, darah keluar dalam bentuk apa aku nggak tahu, tapi yang jelas ciri-ciri Bathara Kala dalam pewayangan di Jawa begitu gitu. Lanjut kan. Iya. Apalagi nih contohnya buto ijo ya Om ya. Di sini. Oke, 16. Sosok yang sangat berbahaya ini kalau di Jawa digambarkan bermata dua. Jadi bukan bermata satu. Jadi kalau dikatakan bahwa wayang itu digambar dari samping, kenapa para satria dan para Bathara, para dewa dan ke atas itu bermata satu? Itu bukan karena Dilihat dari jadi samping. tapi kenyataannya buto kok bermata dua, yang terutama buto yang ganas atau hewan yang ini gitu loh, yang ganas itu juga Hewan, karena biasanya hewan juga bermata dua, Om. Karena terutama ada pakem yang menurut aku masih taat pakem itu biasanya hewan, terus termasuk wanoro, termasuk ya hewan-hewan gak jelas gitu biasanya dua matanya juga. Dan makanya buto. kan makanya jelas kan karena ajaran itu pernah turun ke kita dari arah kerajaan Mataram, maka seharusnya Ram itu artinya tahu dong apa gitu. Karena para dewa dan satrio kan dinyatakan bermata berapa gitu kan. Oke, Iya. Bonet sudah datang lagi nomor 16. Sekarang 17. 17, 17. Iya, 17. Aduh, Ya, maaf 17. banget. Oh, oke. Nomor 17. Maka berhati-hatilah kalau akan mengorbankan sesuatu, karena bahkan leluhur saja tidak butuh apapun dari Logikanya manusia, orang tua kita apalagi aja itu para kalau kita sanghyang. akan membelikan apa kalau kita nggak punya itu kadang-kadang kan malah beliau malah nangis kan ya sudah lah kalau emang nggak punya ya sudah gitu kan nggak perlu harus diada-adain gitu. Nah, sifat yang memaksa untuk diada-adain itu kan harusnya kita memikirkan dari siapa gitu loh. Apalagi kalau sifatnya terus maksa kalau nggak gini kamu masuk tempat sampah gitu itu berarti kan jelas sifatnya ancaman seperti itu layak diduga bahwa ada sesuatu yang aneh di situ. Karena kalau itu dari orang tua saja itu juga nggak akan begitu. Apalagi dari Dangyang, dari Sangyang, apalagi dari yang dikatakan paling tinggi. Yang paling tinggi memang butuh apa sih? Kok sehingga harus meminta seperti itu? Itu harus dipikirkan. Tapi kalau mau menggunakan logika loh, tapi kan ada orang yang nggak boleh pakai logika ya. Ya udah nggak apa-apa, terserah kalau itu sih. Gitu. Lanjut, nomor 18. Oke. Karena leluhur, apalagi tataran sanghyang, sudah punya segala-galanya, maka tidak akan butuh apapun. Yang ada justru akan memberi Yang jika pertama kan mintanya diminta, harus benar. asal Terus kan memintanya nggak dengan mungkin kalau benar. aku mintanya Aryo tapi ngomongnya Bapak Presiden Biden aku minta ini itu kan Aryo juga kecantol. Aku Biden apa gitu kan. Bener Biden ada di sana di Amerika ada. Dan bahkan apa ada piaraannya temenku tuh dikasih nama Biden juga ada gitu. Apa namanya kalau seperti itu kan harus tepat sasaran ya. Kita minta ke siapa ya itu gitu loh. Bukan berarti kita mau bikin KTP mintanya ke Sekjen PBB gitu juga nggak boleh itu tepat sasaran. Karena bahkan yang satu kementerian aja udah salah, kayak kita
bayar pajak ke Menteri Keuangan aja sebenarnya udah salah. Padahal ya ngurus keuangan bener, tapi ya tetap Iya, aja harus ada staff-staff yang harus dilewatin. iya, ada bagian loketnya di mana dan itu orangnya siapa itu kan ada petugasnya sendiri. Itu tetap bukan kementerinya Iya. juga. Bukan Iya, kementeriannya juga, apalagi minta ke Sekjen PBB. iya. Nggak bisa itu. Berarti tidak bisa apa-apa tuh dilokati langsung ke yang paling atas. Yang ada malah itu dianggap penghinaan, bukan sebagai Hmm. kewajiban kita dalam melakukan tugas kan. Ya, seperti Iya. misal mau ngepel rumah itu kan aku harusnya cari pembantu untuk ngepel rumah atau dipel sendiri gitu. Bukan kemudian Aryo ke tempatku ya jam 7 nanti ngepel rumah ya gitu. Bisa dilempar piring aku sama Aryo kalau begitu. Itu baru aku, Om. Belum Sekjen Iya, PBB. iya. Ya sekjen PBB diminta ngepel rumah, wah ngamuknya kayak apa gitu. Iya, benar. Kan yang kita anggap Oke, itu lanjut. menghormati, tapi malah dianggap menghina. Oke lanjut. Hmm. Nomor 11. Para Sanghyang tidak akan meminta apapun dari manusia. Jadi harus diingat bahwa memberikan sesuatu, apalagi korban bagi para Sanghyang, kadang akan dianggap menghina. Karena Ya sekarang beliau gini loh, memang tidak logikanya meminta apa-apa lagi. kalau misalkan ke Pak Franky gitu, kita ngasih Pak Franky kita apa namanya kita kasih duit 1.000 rupiah gitu, ternyata dia apaan sih lu gitu kan, karena dia udah Iya. kaya gitu kan, dia punya berapa banyak, ya, kalau 1.000 rupiah tuh nggak ada artinya untuk dia gitu, jadi mungkin bagi kita itu sudah luar biasa, itu sudah banyak banget, tapi untuk beliau tuh nggak, itu malah namanya menghina gitu loh. Atau ke Aryo aja deh, kalau Aryo aku punya sandal bekas tak kasih ke Aryo yang apaan sih gue bisa beli sandal baru si Aryo gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa, jadi kadang-kadang kita harus mengerti bahwa sesuatu yang sudah mempunyai segala-galanya itu tidak butuh apa-apa. Ketika seharusnya yang tidak butuh apa-apa ini menjadi butuh apa-apa, itu harusnya dipertanyakan, ini apa sih sebenarnya kok jadi butuh apa-apa gitu. Oke lanjut. Nomor 20. Ini ada yang bilang suaranya bertumpuk kayak gimana ya? Kayaknya tadi kayak aku nggak kedengeran kayaknya soalnya. Di tempat Coba lanjut dulu aja. Coba lanjut dulu. Coba lanjut dulu deh. Oke. Yang diingat oleh leluhur itu cuma sopan santun dan tata krama yang benar. Bahasa juga harus sesuai yang diajarkan oleh para dangyang. ada aturan di alam Karena bahwa agar hierarki manusia itu ada. mengerti Jadi hierarki. bahkan bukan hanya di alam loh, di manusia juga ada. Jadi kalau misalkan kita mau bikin KTP itu kan ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, jadi tidak sampai ke wali kota loh, tidak sampai ke bupati loh, juga tidak sampai ke menteri, tidak sampai ke presiden gitu. Tapi kalau bikin KTP sampai ke presiden itu kan pasti juga malah jadi masalah kan, karena pas pampres juga pasti akan siapa kamu kok datang ke istana hanya untuk ngurus KTP gitu kan. Hierarki itu ada, jadi urutan ini harus kita ketahui. Tapi kalau kita tidak mau mengerti adanya hierarki tidak apa-apa, karena berarti malah kita mujur ya Aryo ya. Kalau ada apa-apa hanya tahu sendiri gitu. Ini kayaknya ada yang protes nih. Ntar protes semua sih. Suaranya agak delay, tapi di aku sebenarnya nggak delay. Di aku juga nggak di aku di. Iya, di kita normal semua nih. Nih yang mendengarkan Saya ini berarti juga nih. normal. Kalau mendengarkan delay Aryo. Kalau nyetel Suaranya delaynya katanya delaynya Mbak Bonet ini udah sebelum selesai ngomong Om Agung udah jawab gitu loh. Jadi keduluan Om jawab sebelum Mbak Bonet selesai jawab. Bingung juga, aku jelasinnya bingung juga. Karena di tempat di kita ini Bonetli selesai baru akunya jawab. Aku merasa seperti itu. Tapi kalau orang lain ngomong ada yang merasa bahwa Bonetli belum selesai akunya ngomong, ya nggak tahu Om. Yang aku rasakan ya begitu gitu. Nggak tahu ini mungkin ini ya bukan kita. Apa berarti
setelah Bu Netli ngomong selesai terus Ada yang aneh? aku diem dulu agak lama baru jawab gitu ya Arya. Mungkin ada yang ini nggak, ada yang itu nggak, Mungkin. delaynya kira-kira berapa ms? Kita bisa sesuaiin gitu. Iya, delaynya kira-kira ada yang tahu nggak ya delaynya? Ini kayak jadi seakan-akan Om jawab sebelum selesai ngomong. Itu lucu sebenarnya. Oke, aku tak coba Ini gitu. Jadi selesai ngomong terus aku tuh harus ngomong gitu, coba gitu. Itu masih boleh. Pak delay 4. Oh, ada yang ngomong 3 detik, Om. Delay 3 detik. Oke. Oh, jadi 3 detik. Oke, 5 Delay hitungan 3 detik. Oke, Ini lanjut. aneh. Oke, siap. Ya. Oke. 22. Nomor 22 ya? Iya, oke. Oke. Sebenarnya kalau dengan menggunakan pikiran, maka mana pemberian leluhur dan mana pemberian dari para Dru Biksa akan bisa terlihat jelas. Jadi kalau misalkan kita perhatikan sebenarnya kan kalau yang namanya leluhur itu kan yang ada bagaimana anak cucunya selamat, bagaimana anak cucunya tidak sakit, tidak menderita, itu kan yang kelihatan di situ. Kalau Dru Biksa kan enggak, bagaimana supaya bisa dimangsa gitu kan. Jadi akan ada trikinya pasti. Nah, trikinya itu akan kelihatan bahwa dia terus kemudian minta ini, minta itu, minta ini, minta itu gitu kan. Jadi seharusnya tidak mungkin kalau leluhur kok minta ini, minta itu gitu. Gitu. Oke, lanjut. Oke, nomor 23. Pemberian dari Dru Biksa akan diakhiri dengan kekangan dan pembatasan-pembatasan yang membuat hidup menjadi tidak nyaman. Oke, jadi masalahnya itu kan ketika Dru Biksa yang itu kan biasanya ada kamu tak beri tapi ada tapinya kan, ada tapinya itu berarti kan dia akan minta akan ada tuntutan. Nah, tuntutannya itu bisa macam-macam, mulai dari kita nggak boleh bergerak, kita harus apa namanya masuk kerdus, atau kita harus kelukupan kerdus, atau mungkin hanya mata kita doang yang kelihatan dari dalam kerdus gitu kan. Dengan karonggoni atau gimana gitu, atau harus pakai jas hujan, pokoknya yang nyebelin gitu. Tapi kan ada orang yang mungkin lebih suka seperti itu, ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas kalau itu tidak nyaman. Tapi kalau mereka yang nggak tahu ya, mungkin ada jenis tersendiri yang kalau yang senang pakai jas hujan, gitu kan, panasnya kayak apa gitu. Oke, lanjut nomor 24. Karena Dru Biksa menghendaki agar mangsanya tidak aneh-aneh, apalagi melawan, maka pembatasan kepada mangsanya yang paling utama pasti adalah akan dilakukan dengan melihat cara dia itu siapa, apapun. gitu kan. Pembatasan. Belum waktunya ngomong ya. Coba tadi ada yang ngomong udah pas waktunya atau 3 detiknya pas. Jadi bingung sebenarnya. Tapi lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kan ya pembatasan yang paling ya kan ya apa namanya, tapi kan ini sebenarnya terserah ya kalau kita tuh mau dibatasi seperti apa gitu. Kalau nggak mau dibatasi kan sebenarnya juga nggak apa-apa, asal kita ngerti aturan gitu. Jadi jangan sampai kemudian kebebasan kita tuh merusak orang lain kan. Tapi kalau yang namanya Dru Biksa itu pasti akan gampang kok diduga bahwa apa tuntutannya ini, akhirnya pasti sistemnya ancaman gitu loh. Yang ada hanya nakut-nakuti, yang namanya Dru Biksa itu namanya memedi kan. Memedi itu kan yang ada isinya nakut-nakutin. Nakut-nakutin itu pasti apalagi sih kalau bukan ancaman awalnya itu kan. Dan pasti hal yang paling disenangi oleh namanya memedi itu kan kalau muncul mendadak kan orang pasti kaget, sehingga ini jadi kan pasti dia tidak akan mau dilihat kan, karena nanti tidak ada efek kejutnya dong kalau dia muncul mendadak. Jadi pasti mata yang tidak boleh melihat mereka, yang dibikin supaya ada kekurangan di bagian mata dulu gitu kan.
Tapi Oh itu ya, kan Mbak Bonet coba boleh keluar terus masuk lagi nggak ya? Biar coba siapa tahu. Oke, oke. Ini Saya bukan keluar mengusir ya, Mbak. dulu. Tenang, aku nggak ngusir. Aku tidak mengusir. Tapi ini mencoba demi kebaikan kita bersama. Oke. Hari ini temanya seru. nanti lebih seru lagi sampai 27 ke sana, ya. Karena itu Oh, juga oke. kenapa Majapahit disembunyikan, Majapahit disembunyikannya bagaimana, atau bagaimana cara bukanya, tapi yang cara bukanya mungkin ada beberapa yang akan tak lewati itu. Oke, Hmm. lanjut ke Udah nomor bisa? Kita tes dulu. Kita tes dulu. Eh, Apakah coba masih mantul-mantul? Halo? halo 23 ini harusnya enggak, tabrakan. harusnya tidak. Coba kita Coba tunggu dulu. ngomong lagi, setelah itu aku langsung jawab tabrakan enggak. Hadir 1, 2, 3. Hadir. 45 Salam menyam. Eh, 5, 3, 9. ada komentar nggak Aryo? belum. Udah enggak Gimana? sepertinya. Udah enggak? Semoga Oke, kalau tidak. Dari Mas Koiri. Oke. 25. Thank you. 25 kan ya? 25. Iya, 25. Oke. Dan para Sukerta pasti akan sangat suka dengan pembatasan-pembatasan yang membuatnya susah bergerak dan menjadi tersiksa. Anehnya, itu justru membuat mereka bangga. ya, itu kan ya namanya Soekarto ya, dan apakah Soekarto itu ada di mana itu aku nggak tahu ya, tapi yang jelas kalau Soekarto itu begitu, karena memang dalam cerita pewayangan Soekarto itu kan diciptakan untuk makan mangsanya Bathara Kala dan mangsanya Para Kala, sehingga kalau dia bisa dimangsa Kala itu kan merupakan satu kebanggaan, dan yang disenangi Kala itu kayak apa gitu kan. Jadi orang Soekarto itu dibatasi dengan apa, dibumbuin dengan apa, dibumbuin apa, atau diapain supaya ini aromanya muncul dan sebagainya, itulah yang dimau sama si Bathara Kala. Jadi ya kalau Soekarto digitukan bangga, tapi kalau Aryo nggak tahu deh, mungkin bangga juga kali. Oh, enggak jelas. Oh, enggak, tidak bangga. Saya tidak bangga dibatas-batasi. Tidak. 26 silakan ya, lanjut aja. 26 masih panjang perjalanan kita hari ini. Mengkodisit Jawa nggak pakai ya. Karena bagi para Sukerta, masuk kurungan itu berarti taat. Dan itu adalah keabadian yang sangat diharapkan. Jadi keabadiannya beda ya. Jadi kalau mereka masuk kurungan atau masuk kekangan itu berarti adalah keabadian yang mereka harapkan nantinya akan ada gitu. Tapi kan tidak semua makhluk itu suka dengan seperti itu kan. Jadi ya mungkin ada yang menganggap itu ya, nggak tahu. Tapi yang jelas kalau aku sih nggak suka. Kalau Aryo mungkin suka. Oh, tidak. Ini kenapa menyerang aku ya? Aku merasa sedih sekali nih. Kita lanjut dulu. Terkadang para Drubiksa itu membuat kita merasa di atas angin, sehingga lupa kalau pada akhirnya hanya akan dibatasi. Ya, karena setelah itu pasti akan dijebak, makanya ya biasanya jebakannya macam-macam, seperti misalkan lewat kawat yang kawatnya tipis banget, kan kakinya pasti akan rusak itu kalau lewat kawat tipis banget ketinggian, pasti jatuh kan. Drubiksa mempunyai trik kalau tidak bisa seperti itu. Tapi aku ini ngomong kawat loh, bukan yang kawat ya. Atau bisa benang wall juga bisa. Ya, benang wall bisa. Apalagi kalau ini dibelah 8 ya. 6. Oh. Ya. Oke. Lanjut. Ayo, oke, kita lanjut. Oh, kita nanti 30 disclaimer kali ya. Sama 30. Iya, 30. 28.
Maka kesadaran harus mulai dibangun karena alam menghendaki kita terbebas dari jiwa sukerta. Kalau alam sih menghendakinya seperti itu, tapi masalahnya ini kalau si orang yang Sukerto sendiri itu kan mungkin malah nggak suka terbebas. Jadi macam-macam ya. Oke, lanjut dulu. Jadi sukerta itu sangat menular karena akan memaksa yang bukan sukerta agar menjadi sukerta. Itu yang agak berbahaya kan itu ya. Jadi kayak seperti menular dan biasanya begitu gitu loh. Jadi akan makin banyak. Ya makanya tergantung bagaimana kita memahami itu supaya tidak ketularan. Lanjut. Nomor 30, maka sukerta memang harus dibatasi dan kalau perlu dikeluarkan dari diri manusia. Karena Sukerto itu sebenarnya sejenis roh tapi yang dimasukkan ke dalam manusia gitu kan. Jadi kalau udah ketempatan itu ya berarti dia memang jadi targetnya Sorokolo. Dan masalahnya kan kita nggak ngerti, nggak menyadarin itu kapan masuknya kan. Nah ini kan leluhur sebenarnya udah ngasih batasan banyak di masa lalu. Cuman ya batasannya kemana, hilang kemana gitu aku nggak tahu gitu kan. Oke, area disclaimer dulu. Lagi dibuka di Premiere Pro, masih loading. Udah bikin disclaimer yang terakhir aja lah ya gitu. Udah, ini tapi mau dipindahin dulu. Lupa di render, bikin lupa render. Oh, sudah dibikin tapi belum di-render. Iya. Oke. Ini caranya itu bisa di. Nah, ini dia. Lah, nggak keluar. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Tahu. Nih, tumben belum ada yang. Oh, udah ada yang ini, udah ada yang request pakai echo ternyata. Oke, siap. Kita pakai echo. Ini semua cuma dongeng. Aneh. Suaranya kecil. Bentar. Kenceng ini. Nih, kita normalin dulu. Bentar ya. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya Udah di-render nggak ternyata? Iya, makanya ini mau render. Harusnya yang jangan dibarengin, harus jangan. Oh, siap. Biar lucu. Oke. Habis ini kita pisah-pisah lagi. Oke. Bisa dilanjut nomor 31. Monggo, 31. Ya, guys. Karena Sukerta sangat bisa membuat logika manusia mati karena takluk dan pengorbanan akan dijadikan yang utama. Padahal bagi leluhur kita dulu, bahkan kalau Batara Teacher berbuat salah saja, maka Khayangan akan diserang. Jadi tidak akan nerimo ing pandung. Leluhur kita yang pernah nyerang Khayangan banyak loh. Banyak banget. Hampir nggak terhitung sebenarnya kalau dihitung beneran gitu. Kalau tidak itu yang kelihatan seperti Batu Gunung, terus Pandu Dewarnoto dan sebagainya yang langsung menggantikan Batara Guru itu banyak ya. Batara Teacher juga Batara Guru. Itu baru yang itu nyerang ya, belum yang ditakuti sama Batara Teacher juga lebih banyak lagi. Ya, ada juga banyak lagi. Jadi
jelas tidak ada istilah nerima ing tandem gitu loh. Kalau nerima ing tandem, secara teacher melakukan apapun ya wes kita terima aja gitu kan. Bukan diserang kayangan. Tapi yang ada kan kayangan diserang. Ya, tapi masalahnya untuk nyerang kayangan kan harus tahu caranya juga kan. Harus bisa ngelihatnya dulu. Pertama harus bisa ngelihat. Terus harus bisa dengar juga. Terus harus bisa ngantongin juga. Gitu kan. Jadi bukan hanya bisa ngelihat dan bisa dengar, tapi nggak bisa mukul gitu kan. Harus bisa molosio gitu loh. Jadi bukan hanya bisa ngelihat doang. Dan hanya bisa dengar doang. Oke, lanjut. 32. Jadi, leluhur sangat tidak menginginkan pengorbanan, apalagi pengorbanan jiwa dari keluarga sendiri. Juga tidak akan beralasan akan diganti dengan ini itu, tapi yang diinginkan adalah terbebas dari Sukerta. Yang jelas tuh, pokoknya kalau sudah menyangkut masalah nyawa itu berarti aneh gitu aja. Kalau menurut aku ya. Jadi alasannya mau seperti apapun, kalau sudah menyangkut masalah satu ini, sebaiknya mulai dipikirkan. Karena itu layak kita mulai bertanya bahwa sebenarnya ya itu siapa gitu kan. Tapi ya kalau tidak mau berpikir tentang itu ya monggo teman. Kalau aku tetap akan gitu. Lanjut. Karena walaupun bilangnya alasannya diganti ya sana sini, jadi malah nggak Sabda Pendito Ratu malahan jadinya. Iya, karena Sabda Pendito Ratu itu kan sekali ngomong harus jadi. Jadi dan itu dari tataran leluhur sampai sang yang aja begitu. Masa iya sih yang sang yang kawitan begitu kan nggak mungkin. Jadi kan kalau ngomong ya nggak mungkin diganti karena Sabda Pandito Ratu itu kan kena wala-wali gitu. Jadi tidak boleh dicabut balik kalau sudah bicara. Itu seorang raja aja nggak boleh, apalagi di atasnya ya. Nggak boleh, karena udah sabdo kan. Jadi kalau misalkan diganti apa, misalkan tiba-tiba digantikan ikan pindang atau diganti apa namanya kucing, ayam, anak ayam atau diganti bandeng gitu, bandeng presto itu sudah nggak boleh, atau diganti itu nggak boleh kan. Iya. Berarti jelas dia tidak punya Sabda Pandito Ratu gitu loh, paling tidak itu kan. Kalau punya Sabda Pandito Ratu kalau ngomong nggak ditarik balik gitu ya. Tapi ya kalau ada yang menganggap tidak pakai apa punya Sabda Pandito Ratu itu berarti boleh ditarik balik, ya mungkin akunya yang salah logika gitu. Tapi ini cuma dongeng sebenarnya. Kita cuma berdongeng. Jadi lanjut saja. Nomor 33. Terkadang para sangyang dengan sangat terpaksa membuat kekurangan pangan agar daerah tersebut tidak dilirik oleh Sangyang Batara Kala untuk dijadikan mangsa. Itu ada di beberapa cerita lama ya, tapi ya itu hanya karena kadang-kadang manusianya kalau dipaksa untuk ngelakoni untuk ngilangi Sukerto kan nggak mau, maka alam akan memaksa dengan kondisi seperti itu gitu. Supaya Batara Kala tidak mengincar wilayah itu. Gitu. Oke, lanjut. 34. Maka salah satu cara menghilangkan Sukerta adalah membuat badan menjadi tidak diminati oleh Sang Hyang Batara Kala. Dan setelah Sukerta menghilang, maka kondisi bisa dinormalkan lagi. Tapi yang namanya ngilangi Sukerto itu bukan berarti tambah sakti ya, karena tambah sakti itu kan ilmu dan itu tidak ada hubungannya sama sekali, itu hanya untuk supaya Sukerto pergi. Tuh, lanjut. 35. Karena para sangyang sangat tahu yang mana yang akan dijadikan mangsa oleh Sangyang Batara Kala. Makanya ketika tahu seperti itu, maka daerah tersebut supaya tidak ditarget, maka alam bertindak, seharusnya begitu ya, dengan cara supaya tidak diminati lagi oleh Batara Kala. Kalau sudah tidak diminati, beliaunya pindah wilayah lain, baru wilayah itu dibikin subur kembali, seharusnya gitu. Lanjut. 36. Jika Sukerta tidak bisa lepas, dengan sangat terpaksa, para hyang menurunkan penyakit, agar nantinya bisa
dilahirkan lagi di tempat yang berbeda dan tanpa ada Sukerta di dalamnya. Dan ini bukan hukuman, tapi justru menolong, agar nantinya tidak terseret-seret kekhayangan pasetran Gondolayu. Kayangan kalau di Jawa itu kan kayangannya Betari Durga dan Bathara Kala itu kan di Pasetran Gondolayu. Jadi ketika ditarget dan mau, maka kemudian yang terbaik adalah bagaimana supaya mending dia ganti wujud aja nanti supaya tidak masuk ke Pasetran Gondolayu. Itu yang dilakukan oleh leluhur yang di atas. Tapi kan masalahnya kadang menganggap bahwa ini sedang dihukum, bukan, karena daripada nanti malah salah tempat, ini dipindah di ini dulu, diambil dulu untuk nantinya diturunkan lagi. Gitu. Tapi ya mungkin apakah saya yang salah logika atau gimana ya nggak tahu ya. Oke, lanjut. 37. Kadang diharapkan oleh para sanghyang agar menghilangkan Sukerta secara mandiri. Dan itu berarti melakukan hal-hal yang tidak nyaman seperti tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Karena Sukerta itu senang dengan hal-hal yang sifatnya nyaman. Jadi kalau ketika dia merasa nyaman tinggal di situ, ya itu harus kita hilangkan kenyamanan. Apa sih yang bikin si Sukerto itu tinggal di ini? Tapi menghilangkan Sukerto itu bukan berarti ngelmu ya. Karena ngelmu itu beda, bukan menghilangkan Sukerto. Itu tidak ada hubungan dengan ini semua. Lanjut. 39. Jadi, mengurangi itu bukan untuk menjadi sakti, tapi untuk menghilangkan. Oke, 38 belum, Mbak. Sorry. Sorry. 38 ya? Oke, 38. Karena Sanghyang Bathara Kala tidak akan suka memangsa yang sangat kurus. Jadi, bukan malah menambah berat badan. Karena kalau semakin berisi, maka Sanghyang Bathara Kala akan makin suka. Jadi itu bagaimana ngusir Sukertonya itu kan yang paling penting. Jadi memang pasti akan ada penurunan dari posisi fisik. Tapi itu bukan untuk nambah kesaktian karena kesaktian atau itu tidak dari situ dapatnya. Lanjut. 39. Jadi mengurangi itu bukan untuk menjadi sakti, tapi menghilangkan Sukerta. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi ngilangi Sukerto, bukan untuk jadi sakti. Karena untuk jadi sakti lakunya tidak ada hubungannya sama yang tadi disebut itu tadi. Lanjut. Nomor 40. Menghilangkan Sukerta juga bukan untuk melihat alam raya. Karena membuka mata satu bukan dengan cara menghilangkan Sukerta. Jadi menghilangkan Sukerto itu hanya supaya Sukertonya pergi. Jadi bukan untuk kita bisa melihat. Karena untuk bisa melihat itu memang langkahnya bukan itu. Karena mata yang di dalam kita itu, mata batin kita yang satu itu memang bukan begitu cara bukanya. Jadi harus dengan cara yang lain. Cara yang lain itu apa? Mungkin Arya yang lebih tahu. Kita bisa lanjut ke 41. Oke, 40. Jadi tata cara penghilangan Sukerta itu bukan ngelmu. Karena ngelmu itu artinya angele menowo durung ketemu atau susahnya jika belum ketemu. Jadi kalau sudah menjalankan tata cara, ngelmu itu bukan ilmu, juga bukan menghilangkan Sukerta. Jadi kalau sudah menjalankan tata cara menghilangkan Sukerta dan mata satunya tidak bisa digunakan, itu karena memang bukan itu tata caranya. Ya, karena memang untuk melihat itu ya buka mata gitu kan, jadi bukan dengan cara nggak tidur, bukan dengan cara masuk ruangan gelap dan sebagainya, itu nggak nyambung. Tapi banyak orang lakoni itu supaya bisa begitu, itu ya aku yang nggak tahu deh apakah mereka bisa beneran atau gimana. Tapi kalau babat yang aku pegang itu tidak begitu, tidak nyambung dengan itu semua. Lanjut. 42. Karena untuk melihat alam raya perlu satu cara dan bukan tata cara menghilangkan Sukerta.
Karena itu adalah tata cara yang berbeda dan digunakan untuk hal yang berbeda juga. Oke, tadi udah dijelaskan di atas, lanjut aja. 43. Karena tata cara melihat alam raya memang bukan masalah baik atau tidak baik. Tata cara menghilangkan Sukerta akan terlihat jadi baik atau jadi tidak baik. Jadi ilmu itu tidak ada hubungannya dengan baik dan tidak baik ya. Jadi itu kan ilmu termasuk salah satu cara untuk melihat alam raya. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan menjadi baik atau tidak baik. Karena kalau hubungannya dengan baik dan tidak baik, maka kita bisa melihat banyak raja di masa lalu yang justru dapat dikatakan tidak baik, tapi tetap malah bisa melihat alam raya gitu. Seperti Ya itu ada zaman-zaman Niwoto Kawoco itu. Rahwono, terus kemudian itu kan jelas nggak baik, tapi kenapa mereka bisa? Jadi kan memang nggak nyambung. Jadi jangan beralasan tidak bisa melihat karena masih kurang suci ya, karena tidak ada hubungannya dengan itu untuk melihat alam itu. Teman bisa buka mata apa enggak gitu aja kan. Jadi tapi kadang-kadang sering dialaskan begitu kan, bahwa oh kamu masih kurang suci sehingga kamu nggak bisa lihat, padahal nggak nyambung. Gitu. Oke lanjut. 44. Karena setelah seluruh tata cara menghilangkan Sukerta dijalani, maka yang ada adalah akan menjadi lebih baik, tapi tidak jadi sakti. Karena agar jadi sakti, perlu yang namanya ngelmu, bukan ilmu. Dalam tata cara Jawa disebutnya ilmu ya, bukan ilmu ya. Karena kalau ilmu itu di Jawa itu berarti cara ngilangi Sukerta tadi gitu. Makanya ilmu yang ada saat ini kan ternyata hanya akan membuat orang jadi baik tapi nggak jadi sakti, nggak jadi baik, jadi baik tapi tidak jadi sakti ya. Jadi tidak Dan aku nggak melihat untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu. kebanyakan tata caranya juga ini sih kayak cenderungnya itu menyiksa diri lah kasarnya kan, karena akhirnya jadi nggak makan, nggak minum gitu-gitu ya. Ya tapi itu kan berarti Atau bukan, itu tetap hanya ngilangin Sukerta itu untuk anunya ya. Iya. Apa namanya? Kalau ada pihak lain yang menggunakan tata cara itu untuk ini jadi lebih baik apa lebih sakti ya nggak tahu ya. Tapi karena di tempat kita kan nggak begitu ya. Yang itu kan Iya. berbeda. Ada yang itu yang mau saja. Karena apa? Tapi kembali lagi, kita memang berbeda. Tidak boleh disama-samakan, guys. Jadi kita nggak boleh menyamakan ya. Udah, kita berbeda. Gitu. Jadi supaya jangan sama kita dan kita kan menghormati supaya sana tidak sama dengan kita gitu juga kan. Iya, jadi menghargai perbedaan itu jangan disama-samakan. Tolong. Oke, kita 45. 45. Jadi sudah harus dibedakan mana ilmu dan mana tata cara menghilangkan Sukerta. Pada umumnya, tata cara penghilangan Sukerta dikatakan ilmu. Jadi ilmu bukanlah ngelmu. Oh, baru saja sudah tak sebut. Jadi lanjut aja. Gambar 6. 46. Makanya orang yang ilmu biasanya tidak akan terlihat kurus karena tidak ada aturan mengurangi makan sama sekali di ngelmu. Juga tidak mengurangi tidur ya, juga tidak mengurangi minum dan sebagainya. Tapi apa namanya, ini beda ya. Jadi ini kan kita ngomong perkara ilmu loh, bukan ajaran yang lain ya. Tapi memperbanyak makan juga bukan ilmu, Om. Juga bukan. Juga bukan. Oke, lanjut. 47. Orang yang ilmu juga tidak akan kurang jam tidurnya karena tidak diminta melek terus. Dan memang ilmu tidak ada hubungannya dengan tidak tidur. Itu udah diceritakan tadi ya. Jadi bisa dilihat seperti Werkudara kan kayaknya nggak angop-angop terus kan, nggak pernah ngantuan gitu. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan itu sama sekali. Lanjut. 48.
karena leluhur menghendaki anak cucunya terlihat sehat. Jadi, leluhur tidak akan meminta agar sakit, kecuali di daerah yang dikuasai Sukerta. Maka perlu diadakan cara paksa agar Sukerta pergi. Itu berdasarkan cerita yang kita dapat ya Aryo ya, tapi kan beda ya Bapak. Lanjut aja. 49. Maka leluhur tidak akan pernah datang dengan cara glegeken atau bersendawa. Karena kalau beliau terlihat seperti itu, akan sangat gampang untuk Drubiksa meniru tingkah laku tersebut. Maka leluhur pasti akan memberikan dawuh-dawuh atau perintah, dan itu pasti akan mengulang-ulang atau selalu akan ada hal baru yang dibicarakan. Tidak mengulang-ulang. Ya, tidaknya hilang, sorry. Dan itu pasti tidak akan mengulang-ulang. Ya, jadi nggak ada ya leluhur datang terus gitu, nggak ada, karena itu nggak sopan. Bahkan kalau kita saja itu kalau lagi ketemu leluhur terus kita gelegean itu beliau marah, nggak akan karena itu nggak sopan seperti itu, harusnya tidak dicegah. Jadi dan leluhur menginginkan anak cucunya itu sehat, maka beliau datang juga dalam kondisi yang tidak kelihatan sakit, pastikan. Jadi beliau tidak akan nggak sedang masuk angin. nggak akan menunjukkan kalau beliau lagi masuk angin, itu nggak mungkin. Yang aku tahu tidak pernah ada satupun leluhur yang datang dengan gitu, nggak ada, sama sekali tidak ada, dan itu layak dipertanyakan ya, itu sopo yang datang kalau seperti itu. Karena kalau beliaunya sendiri datang dengan kayak gitu kan berarti kalau anak cucunya sakit ya beliau memang ngajari kayak gitu kan. Ini nggak seperti itu, dan belum pernah loh. Dan apalagi perintahnya tuh cuman seperti nyapi kembang telon, nyapi itu nanti akan di bawah Om. Itu akan dijelaskan di bawah. Tenang. Sabar Om, sabar. Tenang, sabar. Lanjut dulu kalau gitu. 50. Maka selain sangat tidak akan bersendawa, juga sangat tidak kalau yang dibicarakan itu cuma masalah kembang, sajen, dan hal-hal yang bersifat kata-kata indah saja. Jadi kalau dia menyatakan sesuatu itu pasti jangkanya panjang gitu, perhitungan jangka panjang. Seperti Ariel lihat sendiri kan, sebelum Mbak Vicky itu ada panggilan ke Kaledonia, dia setiap hari diminta untuk jam 3 pagi itu harus bangun gitu kan, untuk melihat bintang. Tujuannya apa? Pada saat berangkat nanti supaya dia nggak jet lag kan di sana. Dan itu sudah dilakukan. Iya kan Aryo? Iya. Dan sebenarnya sudah dipersiapkan loh, sampai apapun itu, sampai di waktu itu aku tahu persis bagaimana dipaksain mau nggak mau booster, dipaksain booster gitu, harus sampai jalanin. Terus kemudian dipersiapkan untuk ini beberapa karyanya, termasuk pusakanya konversi, terus sampai akhirnya kan pusakanya aja sampai jadinya total, rangkanya jadinya itu kan mendekati saat-saat ini kan, tapi kan dia akhirnya bisa menggunakan dulu untuk digunakan di sana kan nantinya. Jadi pada saat nyanting di sana bisa mungkin orangnya satu tapi bisa jadi 4 atau jadi 5 atau jadi berapa, itu tergantung berapa pusaka yang dia bawa ke sana kan. Coba itu kan perhitungannya yang kelihatan bukan kembang telon cuman nyiapin kandel kuning, jangan kandel putih atau apa melati, nggak gitu loh. Tapi ada perhitungan, kamu harus gini karena akan gini gitu loh. Iya kan Aryo? Ya. Setuju. Itu setuju sekali itu. Itu sangat amat setuju sekali. Ya. Dan entah gimana pada saat ke Jakarta juga ada tempat gitu kan kemarin. Iya, pas banget ya. Latihan sama kan, lihat latihan supaya dia akan jet lag apa enggak, itu dilatih dengan perbedaan waktu 1 jam dulu tuh. Ya enggak? Dengan ke Bali. Iya. Ya, jadi kalau luhur itu kalau bicara itu tidak akan ngomong hanya perkara hal-hal sepele, dan itu apalagi kalau itu hanya diulang-ulang.
apalagi kamu nanti sowanorono ya, atau kamu noni ya, itu nggak mungkin. Karena perintah itu pasti ada yang dalam jangka waktu yang panjang, dan kemudian nanti tiba-tiba kita ada sesuatu anugerah di sana gitu loh. Ada sesuatu keberuntungan di sana gitu. Ya enggak? Rasanya seperti itu kan, Iya. Aryo. Lanjut. Ini seru. Lanjut. Oke, 51. Ya kan? Mm-mm. Apalagi kalau kembang yang diminta itu kembang rontokan, leluhur tidak akan pernah meminta itu semua. Ya nggak mungkin lah, untuk apa? Memang beliau makan kembang. Kalau kita dikasih bunga bak ya mau, tapi kalau kembang rontokan ya enggak ya, Aryo ya. Mau ini serenggi cincang mau. Serenggi rontokan mau. Rontokan dagingnya mau kok. Mau sekali. Itu namanya Serno Ilang Kertani Serenggi gitu. Iya. Di Hong Kong banyak. Di Hong Kong Ais, banyak. aduh. Tambah. Oke, lanjut. Oke, lanjut. 52. Karena jangkauan berpikir leluhur itu sangat amat jauh ke depan, maka tidak akan memberi dawuh yang sama atau hanya itu saja, apalagi bersendawa. Itu patokan utama ya, tidak mungkin gelegean. Enggak mungkin banget itu. Oke, lanjut. 53. Jadi sang keping pancandria itu karena ngelmu, bukan karena ilmu atau karena menghilangkan sukerta. Sangkep pain poncondria itu artinya lengkap seluruh indera kita ya. Jadi bukan jangkep. Kalau jangkep itu kan berarti kita punya mata dua, punya telinga dua, itu namanya jangkep ya. Punya perasa dan sebagainya, itu namanya jangkep. Kalau sangkep itu keseluruhan ya, jadi lebih besar. Oke, lanjut. 54. Terbukanya pandangan atas alam raya itu karena ngelmu. Dan ngelmu itu bukan nyuda, tapi malah nambahi. Ya, tapi ini ini versi ARC ya. Jadi kan boleh untuk yang di luar itu boleh, terserah. Nyudo itu mengurangi ya. Mungkin biar memperjelas. Bukan ngurangi tapi malah nambah gitu. Jadi bukan seperti itu. Yang seperti itu tuh apa ya, udah beda deh pokoknya. Oke, lanjut. 55. Karena dengan ngelmu segalanya akan terlihat jelas. Dan itu memang mutih dan ngeblank. Tapi bukan mutih dan ngeblank yang dengan cara cuma makan nasi putih dan masuk ruangan gelap. Karena hal itu adalah untuk menghilangkan sukerta. Jadi mutih sama ngeblank tuh bukan itu ya sebenarnya. Makanya tapi kita belum bisa membuka di sini karena kita memang bukan perguruan gitu kan. Tapi pada dasarnya ada dasar di mutih sama ngeblank, tapi bukan itu gitu loh. Bukan masuk ruangan gelap, malah terang terus ya tempatnya ya. Makanya. Kita juga bukan makan bubur, bukan minum susu gitu ya, tapi yang lain ya, ya. Iya, makanya. Aduh, saya 56. 56. Maka monggo dicari sendiri apa yang dimaksud dengan mutih dan ngebleng, karena ARC tidak berhak menjelaskan hal itu. Ya, itu sudah dijelaskan ya, karena kita bukan perguruan, kita hanya ngasih tahu bahwa bukan itu, tapi soal itu apa, Pak, yang penting bukan itu. Tapi kalau merasa itu sudah benar ya monggo, tapi bagi kita bukan itu. Lanjut. 57. Karena mutih bukan berarti makan nasi putih ataupun minum susu. Juga bukan makan bubur putih, bubur sumsum, bukan apa tuh namanya? Putih telur. Bukan makan putih telur. Ya, begini. Lanjut. 58. Karena yang namanya ngebleng juga bukan berarti masuk ruangan gelap saja dan berdiam tanpa aktivitas. Ya, bukan seperti itu, yang jelas itu ya. Ya pokoknya beda ya, pokoknya bukan itu. Lanjut. 59. Leluhur dalam memberikan ngelmu tidak akan membuat manusia jadi
bersendawa, apalagi membuat manusia terpenjara. Arya pernah gelegean nggak pada saat jalanin? Enggak kan? Nggak pernah sih kebetulan ya Om, nggak pernah. Kalau ada yang nganggap Gak ya, kebayang. itu mungkin nggak mungkin banget kan? Mbah Tunggal pernah nggak datang seperti itu? Nggak pernah ya? Nggak pernah, betul kalau datang nggak pernah itu. Ayo, Masih dengan cara yang elegan. iya, sangat elegan langkah-langkahnya beliau itu. Tapi nggak pernah seperti itu. Ya lanjut. 59. Leluhur dalam memberikan ilmu tidak akan membuat manusia bersendawa, apalagi 60 Mbak, 60 ya? 60. 60. Oh, iya. Iya. 60. Karena ilmu justru membuat orang agar bisa melihat yang terang. Jadi bukan malah menjadi lebih gelap. Selain itu juga menjadi lebih sehat. Dan biasanya juga membuat tidak begitu terkena prematur aging segala gitu. Oke, 60 Aryo. Berarti ini saatnya disclaimer. Disclaimer tolong. Nih kebal anti masuk angin. Wis. Tapi nggak kebalan kebal anti masuk angin nggak juga sih sebenarnya. Bisa juga masuk angin. Nah, kita mau jalan-jalan kemana? Ke Jogja. Oke, Jogja. Enggak, ini maksudnya disclaimer ya, bukan kita mau ke Jogja sekarang, tidak. Maksudnya agak takut. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo lah. Itu sudah tidak bisa dikatakan jangan bayem ya. Oke, Karena ojo lah. ojo lah bayem, gitu nggak ada. Nomor 61. Dan para sangyang serta leluhur itu tugasnya memberi terang, bukan menggelapkan. Ini sesuatu malah makin tinggi. Enggak jelas atau makin gelap. Maka tidak pernah akan menyuruh ke ruangan gelap. Tidak lanjut. 62. Karena manusia itu makhluk terang, bukan makhluk kegelapan. Maka yang dibutuhkan terang, bukan gelap. Kita bukan makhluk nokturnal ya, jadi makhluk yang aktivitasnya di saat siang atau saat terang, itu bukan di saat gelap. Walaupun ada yang kadang karena kerjaan nggak selesai di saat terang, maka harus diselesaikan di saat gelap, gitu karena masalah tuntutan pekerjaan. Tapi itu pun walaupun di dunia sudah gelap, tapi pada saat mengerjakan tempatnya pasti terang, bukan tempatnya digelapin. Karena waktu mengerjakan pekerjaan pasti tempatnya terang, nggak mungkin bisa bekerja kalau tempatnya gelap total. Oke, lanjut. 63. Bahkan kalau kondisi gelap, leluhur meminta agar manusia membuat terangnya sendiri, bukan nrimo ing pandung dengan kegelapan. Makanya kan zaman dulu terus orang mulai bikin lampu teplok, terus kemudian petromak, terus kemudian jadi lampu listrik, lampu padahal berkembang sampai dengan hari ini. Karena apa? Itu tidak nrimo ing pandung. Kalau nrimo ing pandung dikasih gelap ya gelap aja. Ya lanjut. 64. Jadi sangat berbeda arah dan tujuan antara ngelmu dengan ilmu, karena keduanya memang berbeda tata cara. Jadi kalau menjalankan ilmu, jangan protes kalau tidak bisa melihat alam raya, karena ilmu itu bukan ngelmu. Itu beda banget ya. Seperti orang belajar kimia tapi mau ulangan ekonomi gitu kan, itu nggak nyambung seperti itu. Atau belajar bahasa Inggris tapi ulangan fisika gitu, nggak nyambung. Jadi kita harus mulai memahami di situ ya. Jadi kalau kita nggak bisa fisika itu karena kita salah belajar bahasa Inggris gitu kan, bukan karena kita
nggak bisa, tapi salah yang kita pelajari. Lanjut. 65. Karena ngelmu bisa membuat punjuling apapak dan brojoling akarep. Jadi silahkan dicari sendiri karena ARC bukan perguruan. Punjeling apa-apa itu artinya di semua daerah yang rata kita nongol sendiri. Disaring dengan saringan serapot apapun tetap merojol terus. Itu namanya merojoling akrab. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengajarkan hal ini karena memang kita bukan perguruan. Oke, lanjut. 66. Karena orang yang ilmu itu pasti sakti, dan yang menjalani tata cara menghilangkan sukerta itu hanya akan jadi baik dan bijaksana, tapi bukan sakti. Jadi orang baik dan bijaksana itu belum tentu sakti ya, tapi orang sakti bisa bijaksana, tapi juga belum tentu bijaksana. Karena mau bijaksana apa tidak, buktinya kan seperti Rahwana itu sakti tapi nggak bijaksana. Jadi tidak sambung antara kasekten dengan kebijaksanaan itu nggak nyambung sama sekali, karena itu dua hal yang sangat berbeda gitu loh. Seperti kita punya pisau dapur, kita gunakan untuk apa? Untuk motong sayuran, untuk motong apa? Tapi kalau kita pakai untuk nusuk orang ya itu salah gitu kan. Kan itu penggunaan yang berbeda, tapi halnya satu hal yang sama sebenarnya. Jadi di sini juga gitu, bahwa orang sakti bisa aja jadi baik, tapi juga bisa jadi jahat. Baik, karena memang itu tidak ada hubungannya dengan kebaikan ya. Yang namanya apa, kekuatan itu kan seperti orang punya senjata. Senjata itu akan kita gunakan untuk apa gitu kan. Itu bukan berarti kalau punya senjata dari dia pasti orang baik, belum tentu. Tapi bahwa dia punya senjata dan dia bisa berbahaya itu iya gitu kan. Tapi belum tentu dia baik, tapi juga belum tentu dia kemudian akan menggunakan itu untuk ngapa-ngapain orang. Kadang-kadang kan punya hanya untuk disimpan, bukan untuk memolosi orang gitu. Kita lanjut. 67. 67. 67. Ya, 67. Jadi kebijaksanaan itu bukan sakti dan tidak nyambung sama sekali dengan kesaktian dan memang tidak diperlukan. Kebijaksanaan memang sebaiknya dihindari karena kebijaksanaan bisa menyesatkan. Banyak kasus terlalu bijaksana itu justru malah celaka. Jadi maka jangan terlalu bijaksana sih sebaiknya. Bijaksana itu ya sedikit-sedikit aja, jangan terlalu bijaksana banget. Karena ya kadang-kadang kita perlu kok tidak bijaksana. Karena tidak bijaksana kadang-kadang itu justru menyelamatkan banyak orang dengan tidak bijaksana. Lanjut. 68. Kekuatan alam pasti akan turun setelah ngelmu dilakukan dengan benar, sehingga kekuatan alam akan bisa mendapatkan tempatnya untuk mendarat. Ya, pesawat terbang itu kalau lapangan terbangnya sudah dibangun dengan sistem apa namanya radar yang tepat, ya dia bisa datang dan turun dan mendarat bisa begitu. Tapi kalau lapangan terbangnya nggak ada, masih berupa hutan, ya dia nggak akan bisa mendarat, hanya bisa terbang muter-muter atau cari landasan lain. Gitu. Lanjut. 69. Jadi kekuatan alam tidak akan datang ke pihak yang justru kelaparan dan kegelapan. Jadi kalau ya jelas kan harus ya tempatnya harus bisa dipakai untuk mendarat. Itu berarti harus fisiknya pun juga harus siap, jangan sampai nggak siap malah geblak. Jadi dan itu juga tempatnya harus terang karena memang manusia itu bukan makhluk kegelapan. Lanjut. 70. Mantra yang berupa kata-kata indah juga bukan bagian dari ngelmu, karena memang tidak nyambung sama sekali. Kalau kata-kata indah itu memang total, ngelmu juga enggak, ilmu pun juga enggak, ngilangin Sukerto juga enggak gitu. Jadi nggak tahu deh itu sejak kapan munculnya tiba-tiba sering ada kata-kata indah kok digunakan untuk patokan gitu. Lanjut. 71. Kalaupun dalam ilmu ada kata-kata mantranya, tapi itu bukan untuk diartikan, karena itu adalah password. Dan password bukan untuk diartikan. Ya kalau misalkan kita punya komputer, kita kasih passwordnya kita terjemahkan ya nggak akan bisa. Ya harus sesuai kata-kata itu. Misalkan
passwordnya Windows gitu. Windows itu kan artinya jendela. Kalau Windows pakai S berarti jendela-jendela gitu kan. Kita ngetiknya jendela-jendela ya nggak bisa, tetap harus Windows gitu kan. Karena namanya password ya password, ganti-ganti. Apalagi diterjemahkan. Lanjut. Tapi kalau misalnya tiba-tiba passwordnya artinya yang menjadi raja ini raja pembunuh gitu. Itu malah harus dipertanyakan itu beneran password atau enggak itu kayaknya. Iya. Karena kadang-kadang ngertiin juga perlu buat ngecek doang sih sebenarnya sih gitu kan sebenarnya. Iya. Tapi bukan artinya bukan itu gitu. Iya, karena ada juga sih memang seperti itu seolah-olah mantranya sangat urut. Nah, ini tapi ketika kita terjemahkan lah kok malah Yomaro Jojoromoyo gitu kan. Nah, itu dia. Bahaya di situ. Yomoromoyo gitu kan. Itu malah berbahaya banget kan. Memang kita juga harus tahu artinya. Makanya ini layak diikutin apa enggak itu kita harus ngerti artinya juga. Tapi yang namanya password bukan untuk diartikan memang. Iya kan? Jadi dibacakan bukan artinya. Gitu. Oke. Lanjut. 72. Ngelmu menjadi dasar dari turunnya anugerah yang lain, dan syarat ketitisan leluhur juga harus sesudah menjalankan ngelmu. Jadi nggak ada orang ketitisan belum ngelakoni apa-apa gitu loh. Itu namanya ketetesan ya. Jadi beda, memang lain. Tapi ya nggak tahu kalau ada orang yang apa, itu ketitisan ya sekarang mulah gitu. Itu urusannya dewi-dewi gitu. Lanjut. 73. Ngelmu itu cuma ada satu cara. Jadi tidak ada cara lain. Karena cuma ada satu jalan yang bisa dilacak. Karena memahami mata satu. Jadi kalau ada orang ngomong aku pakai cara lain ya terserah, tapi pasti nggak akan ketemu. Karena memang hanya satu itu gitu. Jadi tidak ada yang namanya itu kasepuan, kanoman, karena cuma satu itu. Jadi jangan diterjemahkan macam-macam itu memang berarti sudah menjauh dari apa yang seharusnya bisa dijalanin. Kalau sudah diarahkan ke kasepuan atau kanoman dan sebagainya, pasti nanti ujung-ujungnya juga tidak akan ngerti apa-apa. Karena hanya kata-kata baik nanti yang akan didapat. Kemungkinan kan begitu ya. Tapi nggak tahu. Yang menjalani itu tapi ternyata jadi sakti mungkin artinya yang super bisa aja toh. Ya nggak, Aryo? Betul, apalagi kalau ada kata-kata betorokolo si paling besar. Nah, itu udah bahaya itu. Oke, 74. Mulutnya aja nggak besar loh. Iya, makanya. 74. Ya. Karena leluhur tidak akan bisa menempati wadah yang masih kosong, meskipun ngaku penuh, tapi alam itu tidak bisa dibohongi. Kalau kosong ya kosong, meskipun bersendawa berkali-kali. Ya meskipun gelegean berkali-kali, tapi tetap aja itu ketahuan kok itu kalau bukan leluhur, karena leluhur itu hanya akan menempati dengan kalau yang orang sudah jalani dengan benar, dan laku itu cuma satu. Jadi kalau mau dikatakan ada banyak ya terserah, tapi kalau bagi kita cuma satu. Karena kenyataannya kalau misalkan memang ada cara lain, ya coba kita bisa seperti Aryo kemarin lompat dari mana itu Aryo di tol Cibubur. Dari mana ya? Dari mana ya? 75 Om. Jalan tol ya. Itu kan lah yang lompatnya. 75 Om. 75. Ya, berarti ilmunya udah bener, langkahnya bener. Tapi kalau enggak ya berarti ya mencurigakan. Karena pasti langsung bisa banyak hal yang tidak wajar. Oke, lanjut 75 karena ada gelisah sih kayaknya. Gelisah. 75. Karena tidak ada leluhur datang dengan cara bersendawa, sebab beliau menginginkan anak cucunya sehat, maka tidak akan datang seperti orang gelegean. Ini saya ulang-ulang berkali-kali ya, karena ada banyak yang menanyakan ke saya seperti itu, jadi biar paham sekalian. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang menganggap bahwa leluhur datang dengan cara gelegean, ya mungkin itu leluhurnya dia nggak tahu, tapi leluhur saya nggak pernah seperti itu. Tapi setelah itu apa yang dia bisa, itu yang penting itu kan, apa yang dia mampu dan apa yang dia sanggup. Apakah dia sanggup seperti Aryo gitu, atau sanggup seperti apa gitu.
bisa bungkam dosennya dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Om, itu jangan diumum, Om. Itu jangan diumum. Ini takutnya ada adik-adik kelas yang menonton nanti malah ikut-ikutan, kasihan. Kasihan dosen ya maksudnya. Ayo, 76. 76. Dapat dipastikan kalau datangnya sambil bersendawa, pasti hanya berkisaran pada kata-kata indah, kembang-kembangan seperti kembang telon dan lain-lain. Juga dawuh yang itu-itu saja, yang tanpa diberitahu juga sudah tahu. Kalau leluhur pasti akan ada hal baru terus, yang benar-benar baru, bukan mengulang-ulang, apalagi bersendawa. Ini tentang cerita bersendawa ini akan saya ulang terus sampai ke 126 mungkin, karena yang menanyakan cukup banyak sih, jadi ya harus saya jawab satu persatu dan ya mungkin penjelasannya, mungkin contoh-contohnya nanti makin lama makin jelas gitu, tapi cuma saya batasi sampai di 126 ya untuk masalah orang gelegean. Oke, lanjut. 77. Turunnya ndaru juga harus didasari oleh laku dan ngelmu, bukan laku ngilangi sukerta. Jadi beda ya, tadi sudah dikatakan tadi ya. Jadi ketika ilmu sudah dijalankan, maka pasti kekuatan alam akan turun, dan itu makanya tinggal kita dapat kekuatan alam itu jenis apa gitu kan. Jadi itu yang bisa kita gunakan setelah itu gitu. Semoga aja kekuatan alam yang turun itu yang tidak bisa dipakai untuk nyakitin orang gitu. Jadi seperti misalkan untuk pindah tempat dan sebagainya gitu aja, jangan yang mukul orang gitu. Gitu. Kayak itu yang di Kenapa? Kenapa? Ada apa ya? Ya, Om, ada apa? 78. 77. Oh, 78 ya? Iya. Begitu juga turunnya Wahyu Cakraningrat, Wahyu Purba Sejati, dan lain-lain. Juga atas dasar landasan dari ngelakoni ngelmu dulu. Jadi nggak mungkin orang ketempatan Wahyu Cakraningrat, Hastobroto dan sebagainya tanpa ini ya, tanpa dasar itu gitu. Nggak mungkin, karena ketika si Wahyu Cakraningrat datang itu kan dia pasti bawa kekuatan, dan kekuatan itu butuh landasan, dan landasan itu kalau kita nggak punya ya nggak bisa. Karena nggak mungkin yang namanya Dewa lagi turun kemudian tidak bawa kekuatannya, itu nggak mungkin, karena beliau harus bisa noto alam raya ini nanti kan, sehingga harus bawa kekuatan dari atas. Jadi tidak mungkin hanya bisa ngomong doang gitu. Lanjut. 80 ya? 79. Oh, 79. Karena datangnya sang terang memang tidak bisa sembarangan orang. Apalagi cuma laku ngilangin sukerta. Jadi tidak bisa ya, itu bukan landasan untuk turunnya Wahyu Hastobroto gitu. Wahyu Cakraningrat, Wahyu Purba Sejati dan lain-lain. Jadi ada laku yang lain, dan itu tidak termasuk yang untuk laku ngilangi seperti itu, beda banget. Oke, lanjut. 80. Ngelmu bukan berarti harus baik dan harus suci. Karena bukan itu dasar dari mendapatkan kekuatan. Jadi, ngelmu memang bukan ukuran untuk membuat orang menjadi baik, tapi ukuran untuk membuat orang menjadi sakti. Kalau ilmu itu sebaliknya. Ya, ilmu itu bukan ilmu ya, karena memang banyak orang yang anggap itu sama, tapi ini beda ya. Dan ini bukan hanya masalah permainan kata-kata, tapi memang apa yang dilakukan dan definisi di dalamnya, dan apa urutan lakunya juga beda banget sih. Gitu. Tapi itu di ARC, tapi kalau di tempat nggak tahu. Lanjut. Bahkan tapi adik kakak aja bisa beda ya Om, kekuatannya. Jadi bukan berdasarkan keturunan atau dari darah ya. Ya, bukan. Dan yang ketempatan Wahyu yang lebih muda itu sering loh terjadi. Dan bukan yang lebih tua, dan yang tua kemudian protes, itu memang bukan salahnya yang kecil, tapi karena memang yang milih ya, yang akan turun merasa lebih cocok kemana gitu kan. Jadi ini bukan masalah karena aku lebih tua maka aku harus dapat lebih banyak, nggak begitu. Tapi lakumu seberapa, dan si Cakraningrat milih siapa kan gitu kan. Oke, lanjut. 81. Datanya sang terang akan terlihat dari seberapa kawruh yang bisa dibabar.
Kalau sudah ada tulisan apa yang nides dan atau wahyu yang ngejauhan, entah itu seperti apa cakranir atau apa, maka akan kelihatan dari seberapa banyak hal yang bisa dia buka. Nah, karena kawruh itu artinya ada di bawah. Oke, lanjut dulu. 82. Karena kawruh itu artinya datangnya tidak tahu, dan kawruh hanya akan datang kepada yang sudah menjalankan ilmu dengan tepat, bukan ngelakoni membebaskan diri dari sukerta. Kawruh itu artinya tekannya orang roh atau datangnya tidak tahu. Jadi dalam itu bahasa Jawa ya. Jadi kawruh itu bukan ilmu, tapi ada sesuatu lagi, tapi karena kita sudah jalani, maka dia bisa datang. Dan datangnya itu akan membuat orang jadi mempunyai data yang tidak terbatas. Dan kalau sudah mempunyai data yang tidak terbatas itu berarti bisa kelihatan bahwa dia lakunya minimal sudah jangkep atau tangkepan candriani tenan itu. Karena kalau enggak kan pasti dia akan terbatas untuk hal-hal tertentu dan mungkin sifatnya cuma kembang telon, terus kembang mawar, cuman kantil atau BBM gitu. Oke, lanjut. 83. Karena kawruh memang tidak akan ada dalam literatur, terutama literatur dari barat. Orang yang kawruhnya tinggi pasti apa-apa bukan berdasarkan tulisan apapun. Yang dikatakan pasti benar-benar ada dan bisa dibuktikan keberadaannya. Karena kalau orang sudah punya kawruhnya tinggi, itu berarti dia benar-benar tahu banyak hal yang tidak ada dalam literatur. Tapi kalau orang mau menanyakan literaturnya memang sulit, tapi itu bisa dibikin. Kenapa? Karena dia bisa lompat waktu ke masa lalu, dia naruh itu di sana. Sehingga ini yang membuat orang yang kawruhnya tinggi itu kemudian kalau dikatakan nggak ada literatur, ada. Itu buktinya ada di sana, karena dia bisa naruh di waktu yang berbeda. Makanya dulu Bapak Pleretto Tigarso pernah memfotokopi buku yang akan terbit 10 tahun lagi karena itu masalahnya. Karena beliau ngerti dengan Sang Hyang Toto Winansi dan dia nggak tahu cara berkomunikasi sehingga bisa meminta izin untuk meletakkan sesuatu di masa lalu atau di masa depan. Oke, lanjut. 84. Jadi dasarnya kawruh bukan karena benar-benar pandai membaca, tapi alam yang memberitahu. Maka data yang ada pasti unlimited. Ya, kan dia bisa mengedit di masa lalu. Jadi misalkan ada orang ngeklaim nemu Gunung Padang gitu ya. Orang ngomong bahwa ini ada ini bisa saja dia kembali dulu ke masa lalu atau dipindah dulu. Jadi supaya orang waktu buka nggak ada. Dan itu mungkin akan terbukti nanti bahwa itu memang nggak ada gitu kan. Oke, lanjut. 85. Meskipun mengaku maha sempurna dan boleh-boleh saja mengaku sangat sempurna sekalipun, tapi kalau merasa sempurna, yaitu hak yang ingin dianggap paling tahu dan paling sempurna. Padahal cara nambal ban saja tidak ada di situ. Ya, kalau dikatakan sempurna itu kan, kalau dikatakan suatu ajaran yang sempurna itu berarti harusnya segala-galanya ada di sana kan. Ya kalau segala-galanya ada itu berarti termasuk hal sederhana itu ada. Seperti misalkan paling gampang masak nasi goreng ada enggak, kalau enggak ada ya berarti nggak sempurna. Ya lanjut. Ngerakit komputer, ngerakit speaker. Itu ada nggak, jangan hanya besok akan ini berarti sudah dikatakan sempurna. Enggak, kalau tidak sempurna itu cara bikin kapasitor itu gini terus nanti rakitannya untuk supaya jadi prosesor seperti ini, untuk jadi supaya jadi RAM seperti ini itu harus detail, itu namanya sempurna. Kalau cuman besok akan ada komputer pakai RAM itu berarti ya belum sempurna kan. Iya benar. Oke, lanjut. 86. Karena yang dikatakan lengkap dan sempurna itu berarti segala-galanya ada, bukan cuma garis besar saja. Kalau garis besar itu bukan sempurna, karena kalau sempurna itu lengkap ya, benar-benar lengkap gitu. Jadi kalau
kita ngomong di dunia ini tidak ada yang sempurna, jangan pernah ngomong bahwa ada yang sempurna. Tapi kalau kita ngomong ada yang sempurna, ya berarti oke lah, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian ngomong tidak ada yang sempurna. Jadi harus sesuai dengan ucapan sendiri ya. Jadi kalau kita sudah ngomong bahwa ada sesuatu yang maha sempurna, maka jangan terus ngomong bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Oke, lanjut. 87. Karena garis besar itu bukan lengkap, makanya masih banyak yang putih di antara si garis besar. Masih ada belangnya kan, itu artinya kan belum ketutup semua. Kalau ketutup semua kan jadi namanya bukan garis, tapi keblok hitam gitu kan. Oke, lanjut. 88. Apalagi yang dikatakan rangkuman, jelas tidak lengkap dan tidak sempurna, karena dalam rangkuman pasti ada yang terlewatkan. Kalau misalkan menceritakan tentang kehidupannya Aryo nih, berarti kalau dikatakan lengkap itu kan menceritakannya per detik, bukan menceritakannya per tahun. Itu berarti lengkap. Kalau menceritakannya per detik lah. Atau malah kalau per 1 milisecond gitu lebih lengkap lagi itu. Apa yang dilakukan itu. Tapi kalau penjelasannya itu hanya per tahun atau per 10 tahun atau per 100 tahun, ya itu mungkin tidak detail ya. Itu tidak lengkap. Jadi itu kalau hanya merangkum satu cerita itu berarti bukan cerita yang sebenarnya, tapi itu cuman cuplikan atau rangkuman. Lanjut. 89. Sesuatu yang hanya mendekati itu juga tidak sempurna, karena memang mendekati itu bukan nilai sebenarnya, tapi cuma mendekati. Ada yang namanya limit gitu kan dalam matematik, dan limit itu hanya mendekati karena ada beberapa perhitungan yang tidak bisa dihitung secara detail. Bahkan misalkan seperti bilangan rasional 1/3 itu kan 0,33333 terus nggak berhenti, tapi pendekatannya ada di 0,3, padahal 0,3 itu 3/10 bukan 1/3 gitu. Atau misal seperti akar 2 kan 1, sekian gitu. Itu juga masih bukan, kan berarti hanya mendekati gitu hasil angka yang sebenarnya. Jadi memang ada yang di matematik ada angka yang hanya bisa didekati tapi tidak bisa ditunjuk itu loh gitu kan. Oke, lanjut. 90. Yang menjadi masalah itu kalau merasa sudah dekat atau mendekati, tapi sebenarnya masih terlalu jauh. Ya karena tergantung kita melihatnya bagaimana. Kalau kita melihat dari Jupiter sana, mungkin Jakarta dan Jogja itu dekat. Karena kita melihatnya dari Jupiter sana. Apalagi kalau kita melihatnya dari Proxima Centauri sana. Tapi kalau melihatnya dari Bandung, itu kan jelas Jakarta di sana, Jogja di sana, itu jauh banget gitu. Jadi pendekatan itu bukan yang asli ya. Pendekatan itu masih jauh dari sempurna karena itu hanya mendekati, dan mendekatinya itu dalam skala apa. Kalau skalanya skala kecil itu mungkin mungkin sudah sangat mendekati, tapi kan masalahnya kayak bagi sesuatu yang bersifat besar. Tapi kalau bagi yang berukuran kecil, maka sesuatu hal pendekatan yang kecil bagi orang yang besar itu tetap akan jadi beda jauh gitu. Jadi artinya mendekati itu tidak sempurna gitu. Aryo, ini sudah 90, lempar lagi. Oke, siap. Ini semua cuma dongeng. Mulai dulu kan ya. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya. Sudah? Ya. Siap. Nomor 91. Karena yang diharapkan leluhur itu bukan menunggu, tapi ngerti sabliring kawruh. Jadi tidak menunggu, tapi tahu harus bagaimana dan tahu harus kemana.
Kalau memang sudah putus misalnya dengan kawruh, jadi ngerti segala-galanya, maka dia tidak akan pernah menunggu. Jadi dia akan melakukan tindakan lebih awal, dan dia akan melakukan apapun tanpa membaca literatur ya, yang jelas, tanpa membaca panduan, karena udah tahu segala-galanya itu. Dan dia tahu harus kemana, dan dia juga tahu harus bagaimana. Tapi kalau masih berunding, berarti dia belum putus misal dengan kawruh. Oke, lanjut. 92. Karena leluhur sangat menginginkan bisa sampai tutup dengan langkahnya sendiri. Jadi bukan karena digandeng, karena dijemput, atau karena ada yang ngasih tahu, tapi bisa tutup dengan langkahnya sih, atau sampai ke tujuan dengan langkahnya sendiri gitu. Oke, ya itu tadi mau leluhur. Lanjut. 93. Meskipun ada jurang yang membatasi, tapi alam ini seharusnya tidak berbatas, kecuali kalau salah cara melihatnya, sehingga menjadi ada batasan. Ya, intinya tidak ada hubungannya dengan kelegaan yang melihat ini. Oke, lanjut. 94. Karena kawruh akan memberitahu jalan supaya tidak menuju tempat yang berbahaya dan juga tidak membahayakan yang lain. Nah, supaya bisa jelas, maka penjelasan itu harus detail. Kalau detail itu berarti juga harus bisa menunjukkan kemana, nanti lewat apa, lewat dan sebagainya. Itu harus dijelaskan detail. Bukan kamu di situ aja ya, nanti kamu dijemput. Bukan begitu. Lanjut. 95. Dan garis yang dibuat alam itu bukan menuju tempat berbahaya, maka menggunakan akal yang diberikan oleh Sang Yang Kawitan itu harus menjadi yang utama. Karena kalau asal ikut garis, maka bisa salah langkah dan salah arah. Karena garis itu tidak selalu kelihatan lurus, karena kalau kita menggaris di bumi, kita pikir lurus, tapi ternyata kan melengkung. Jadi emang susah mencari garis yang lurus. Nah, makanya kita harus menggunakan logika kita juga, supaya kita ngerti bahwa ini melengkung atau enggak sih gitu. Oke, lanjut. 96. Bagi orang ARC, kawruh sangat penting. Maka semua bukan didasarkan atas literatur. Meskipun literatur bisa saja dibuat leluhur dan ditaruh di masa lalu, kemudian tinggal diambil di masa kini. Atau kita sendiri yang melakukan itu, jadi bukan hanya leluhur, itu bisa dilakukan. Jadi ketika orang nanyakan literatur ini, bisa aja kita taruh dulu, dan karena waktu itu bisa dirubah, terserah kepada orang yang kawruhnya tinggi. Katanya Aryo begitu. Lanjut. Gimana? Mohon maaf. 197. 97. Alam pada dasarnya akan memberikan petunjuk yang sederhana, bahkan sangat sederhana. Maka jangan diperumit dengan filsafat yang akan sangat menjauh dari yang dimaui oleh alam. Itu kayaknya ini lebih cocok untuk Mas Indra ya, Aryo. Waktu itu Mas Indra kan jadi seberapa jauh itu menggeser segala-galanya gitu kan. Iya, itu dia. Filsafat itu sangat menggeser, Bung. Menggeser jauh. Lanjut aja. 98. 98. Karena yang memperumit keadaan itu adalah Sang Yang Batarakala, supaya semuanya bisa dia mangsa, maka semuanya akan berdasarkan pada keruwetan dan ancaman. Karena kalau ruwet itu kan maka orang jadi nggak ngerti harus kemana lagi, harus bagaimana dan harus bertindak apa gitu kan. Lakunya apa itu dibikin nggak kelihatan dan menghilang langkah-langkah yang asli. Diganti dengan hal-hal yang sifatnya jadi baik tapi jangan jadi sakti supaya nggak bisa melawan dia. Oke, lanjut. 99. Karena Sang Yang Batarakala memang menargetkan agar semua bisa dimangsa, maka tidak boleh melihat siapa dirinya, akan dijadikan patokan dasar yang wajib diterapkan. Ini kayaknya udah dijelasin tadi deh, lanjut aja. 100.
Bahkan beberapa sastra kuno juga diarahkan agar orang lebih suka mengatakan Yamaraja Jaramaya, bukan malah menghindari Jaramaya. Dan karena bertubuh besar, maka dia selalu minta dikatakan paling besar, serta dikatakan tidak bisa dan tidak boleh dilihat. Karena Prabu Jaramoyo nggak mau kalau dilihat, karena kalau dilihat nanti dia nggak bisa memangsa. Buktinya Timun Mas waktu melihat si Buto Ijo dia bisa kabur, makanya dia pasti sudah nggak mau dilihat. Gitu, lanjut. 102. Agar jangkanya alam bisa berjalan dengan benar, maka Sang Yang 101. Batara... 101. Oh, hewo. 101. Sorry. Juga karena Sang Hyang Batara Kala adalah anak bungsu dari Batara Teacher, maka selalu maunya menang ya sendiri dan butuh dibela. Padahal tidak ada Batara yang butuh dibela selain Sang Hyang Batara Kala. Tidak pernah lo ada ceritanya Bathara Wisnu minta tolong gitu, nggak ada. Tapi yang seperti itu cuma Bathara Kala sih setauku, tapi di Pakem Pedalangan ya. Tapi kalau di luar Pakem Pedalangan nggak tahu. Oke, lanjut. 102. Agar jangkanya alam bisa berjalan dengan benar, maka Sang Batara Wisnu pasti akan bertindak. Bertindaknya ngikutin pola waktu karena semuanya tuh harus diargumanti kan. Jadi beliau tahu ada masa di mana kalau bendu memang harus ada, dan di zaman kalau bendu itu berarti Bathara Kala sedang berkuasa sekuasa-kuasanya, makanya sampai dilambangkan ada lambang kepala Buto di masing-masing pintu gerbang apa terserah, itu coba dilihat di mana-mana deh, pasti ada gambar seperti itu ya, berarti itu menunjukkan akan datangnya zaman kalau bendu gitu aja. Dimana jalannya jadi menyempit, jadi bukan ditunjukkan dengan pintu yang lebar tapi dengan pintu yang menyempit. Oke, lanjut. 103. Maka sebelum Sang Hyang Batara Wisnu bertindak, Sang Hyang Batari Sri diperintahkan agar menata alam yang tandus dulu agar diubah menjadi subur. Gambaran ini sangat jelas. Kalau mau sowan ke Sri Aji Jayabaya, pasti harus sowan ke Dewi Sri Wegati dulu. Juga kalau mau ke alas Ketangga, sebaiknya ke Dewi Sri Gati dulu. Dikatakan Wegati itu artinya sangat perhatian kan. Gati itu artinya sangat perhatian. Jadi ketika sudah ada perhatian dari Dewi Sri hingga alam raya yang tadinya tidak layak huni dan sangat tandus dan tidak bisa ditanami jadi bisa ditanemin, itu berarti kan Bathara Sri sudah mulai turun. Kalau Bathara Sri sudah mulai turun, berarti Bathara Wisnu sudah akan bertindak. Harusnya urutannya begitu ya. Lanjut. 104. Sang Hyang Batari Sri turun dari kahyangan menggunakan nama Dewi Sri Wegati atau Dewi Sri Gati, yang berarti Dewi Sri sungguh sangat perhatian atas jalannya alam raya ini, sehingga beliau rela turun dari kahyangan dan mengubah daerah tandus menjadi subur. Tadi sudah dijelasin di atas, tapi yang namanya Dewi kan bagi orang tua dan seorang ibu itu pasti akan lebih perhatian daripada bapak, maka pasti akan lebih dulu berpindah. Dan yang namanya ibu itu pasti akan lebih dekat pada anak cucunya daripada bapaknya. Kebanyakan kan begitu ya, tapi ya nggak tahu kalau zaman sekarang bisa berbeda. Oke, lanjut. 106 ya? 5. Oh, 105. Oh. Turunnya Sang Hyang Batari Sri yang turun sebagai Dewi Sri Wegati akan terlihat dari berubahnya beberapa tempat yang gersang menjadi subur, sebagai tanda awal akan datangnya zaman Kala Subha. Zaman Kala Subha itu zaman pujian ya, jadi bukan akhir zaman ya. Zaman Kala Subha itu bukan akhir zaman, karena masih setelah zaman Kala Subha masih ada zaman Kala Sumbogo, terus zaman Kala Suroto.
Dan kalau Suroto itu apa? Waktu itu pernah kita buka di sini ya. Jadi bukan zaman bencana. Jadi datangnya zaman Kolosudo harusnya ditandai dengan berubahnya tempat yang tadinya tandus menjadi gersang. Jadi itu akan ada zaman di mana kemuliaan akan turun. Lanjut. 106. Karena alam yang subur menunjukkan bahwa Sang Yang Kawitan menginginkan manusia bisa hidup lebih lama, bukan sebagai tanda berakhirnya segalanya. Karena kalau memang beliau pengen mengakhiri, kenapa harus diberi penghidupan gitu, harus di makanan bisa ada. Jadi kalau segala hal yang dibutuhkan manusia jadi ada, itu berarti Sang Yang Kawitan tidak menginginkan manusia nggak ada. Justru beliau pengen manusia ada. Lanjut. 107. Meskipun nantinya Arcapada akan diluku dan digaru sebagai tanda berakhirnya zaman kala bendu atau zaman di mana hukuman dianggap sebagai panglima. Tapi ini cuma ganti zaman, bukan berakhirnya segalanya. Perubahan zaman Kolosubo itu bukan akhir zaman, tapi sebagai perubahan ke zaman kemuliaan atau zaman pujian atau zaman Kolosubo. Lanjut. 108. Dalam bahasa kiasan dinyatakan rikala Mandura Nagari meh gatuk mring Surabaya. Di situ akan munculnya Sang Jamurdipa. Dan saat ini garis pertempuran di paprangan sakjroning Karungan yang ada di tanah Murub sudah mendekati batas Mandura Nagari. Kurungan ya, bukan karungan. Sajroning paprangan, sajroning kurungan. Bukan karungan. Ya, itu artinya perang yang dibatasi di satu tempat aja. Nah, ketika itu sudah mulai mendekati batas negara besar, maka akan munculnya perang yang lebih besar atau munculnya Jamurdipa itu sudah ada dalam jangkanya leluhur kita. Tapi itu ngomong tidak lengkap ya, karena kan kita ngomong tidak sempurna. Oke, lanjut. 109. Sampun arsa jumudulipun Sang Jamurdipa. Sedaya dawuhipun yang sampun kuwaca. Angin-angin kang arsa ngasta wangsulimpun Nuswantara mring kamulyaning Tribuana. Sudah cukup, tidak perlu diterjemahkan untuk bagian ini. Mungkin Aryo Sen terjemahin kalau mau, tapi sebaiknya disclaimer. Aduh, aku putus. Jadi nggak perlu jelasin. Oke, kita karena udah mau 2 jam, Om, langsung disclaimer aja ya. Oke. Tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan juga saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Jadi beliau akan siap sedia 25 jam sehari, 8 hari seminggu, dan segitulah, pokoknya segitu. 40 Oke. hari sebulan. Ya, 40 hari sebulan dan 400 hari setahun. Gitu. Oke. Gimana dari Hong Kong? Masih Ya, sehat di kah? Hong Kong. Jam berapa sekarang? Di sini udah jam 11.49. Dan Oh, beda hari ini sejam ya? hari ini saya mau jadi jadi pembaca dongeng karena hari ini nggak ada juragan di rumah gitu. Ada bebas gitu. Kalau ada juragan saya nggak rikuh gitu loh. Kalau punya kamar sendiri tapi rikuh karena mereka orangnya banyak diam gitu. Oke, mantap.
Kita tunggu lagi dari tim-tim Hong Kong. Menyanders Ya. Hong Kong. Di Hong Kong lumayan susah ya untuk kita memberi pengetahuan seperti ini. Sepertinya jangan deh. Iya. Oke. Kalau gitu kita langsung pada terima kasih. Ya Om, Yuk, oke. Bonet, oke. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggul Jatijaya Mongrogo yang menjadi pamong dan menyediakan data bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Mas Agung yang sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau menyiapkan slide-nya. Kemudian juga Bonet, terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya malam hari ini. Mantap. Jarang-jarang Putus-putus aku tadi di jalan. oh iya nggak apa-apa. Sejujurnya jarang banget aku ngeliat narator tuh minum. Tadi baru berapa kali ini. Oke, lanjut Mas Nogo. Terima kasih sudah merapikan slide. Kemudian juga Bang John, terima kasih gambarnya indah sekali hari ini. Indah banget pokoknya, keren banget, nggak ngerti kenapa. Ada sesuatu yang indah. Kemudian juga Mbak Vicky, tim AET lainnya Mbak Vicky, Om Iwan, Haskell, terus juga Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya. Terima kasih juga. Dan terakhir, untuk Chief Eksekutif kita, Bos Besar Marius Gumono. Terima kasih yang sudah memprakarsai RLT Series hingga hari ini. Sekian Om. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup gitu aja. Oke. Nah ya, kalau kita nggak maha sempurna ya Om. Enggak. Nah. Juga sama besar kita. Iya, kita juga nggak maha. Ini aku kecil ya, ini cuma segini loh, ini maha kecil ini. Sama, saya juga kecil. Ya udah. Dan modelnya kalau berbeda. Dan modelnya berbeda dari yang beda. Ya. Kalau gitu kita sudahi saja. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya di episode 124. Kayaknya makin seru nih, semakin kesini semakin diudal-udal semuanya. Jadi kita Kenapa? Mungkin lebih seru. Oke, siap. 127 ditunggu ya teman-teman semua ya. Karena aku udah nunggu deh. Iya, karena asik. Maha diet. Dongeng, jangan lupa dongeng. Oh iya, jangan lupa dongeng ini akan semakin seru dari semakin episode 127 ke atas. Jadi sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat, tetap jaga kesehatan. Dan yang terakhir ya pastinya salam menyan semua. Salam menyan. Terima kasih.